Pemilihan umum tinggal beberapa bulan lagi. Rumah Sakit Umum Daerah Otto Iskandar Dinata, Kabupaten Bandung menyiapkan layanan khusus, yaitu kamar VIP lengkap dengan meja makan, sofa, dan kulkas. Kamar ini disediakan jika ada calon legislatur yang mengalami gangguan kejiwaan dan perlu dirawat. Ruangan ini adalah ruangan kelas VIP dan dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu, Rumah Sakit Otto Iskandar Dinata ini belum pernah sampai merawat pasien caleg yang stres. Meski demikian, untuk perawatan selalu disiapkan. Stres akibat kalah dalam pemilu legislatif atau eksekutif memang kadang terdengar. Di Rumah Sakit Otista ini misalnya, pada pemilu-pemilu sebelumnya kadang menangani pasien yang stres akibat gagal menjadi anggota legislatif. Jumlahnya tidak banyak, tidak pernah lebih dari 2, dan biasanya hanya gejala stres ringan, sehingga tidak perlu rawat inap. Mereka biasanya cukup dengan konsultasi. Namun untuk berjaga-jaga, RSUD ini menyiapkan kamar VIP bagi caleg stres jika memang dibutuhkan. Mereka juga telah menyiapkan dokter ahli kejiwaan untuk menangani pasien-pasien tersebut. Itu untuk kegiatan pasien-pasien yang kasus ringan itu bisa dilakukan dengan rawat jalan, Pak. Kalau untuk rawat inap, memang sampai saat ini kita masih belum punya ruangan untuk pasien dengan gangguan jiwa. Tapi kalau arahan pimpinan harus dilaksanakan, kita siap, Pak. Karena kita punya potensi 314 tempat tidur yang baru dimanfaatkan itu di angka 255 tempat tidur. Bagi Raka Utama sebagai seseorang yang pertama kali menjadi caleg, istilah caleg stres sudah pernah dia dengar sebelumnya. Dan menurutnya itu terjadi karena hasil pemilihan yang tidak sesuai ekspektasi. Dari awalnya niatin aja buat ibadah. Silaturahmi, ketemu dengan warga, konstituen dan lain-lain, bukan dengan niatan hanya ingin mendapatkan suara, tapi juga dengan ibadah. Kita ngasih ke sana, ngasih ke sini, ya anggap aja sedekah. Modal sesuai dengan kemampuan. Terus lebih banyak terjun ke lapangan, biar lebih tahu nanti karakter tiap-tiap warganya. Sementara itu, bagi Haris Yuliana yang pemilu ini merupakan pemilu keduanya sebagai caleg, menurut pengalamannya beban untuk memenangkan suara jangan hanya dibebankan sendiri, tapi harus bisa dibebankan juga pada partai yang mengusungnya. Agar tidak stres ini, saya tahu kapasitas lapangan, tahu kapasitas organisasi, tahu kapasitas modal, gitu kan ya. Jadi ini yang komponen-komponen ini kita kombinasikan dalam proses kerja kita, ya. Sehingga ketika kita tidak sampai pada tujuan kita paham tentang formatnya. Nah, beda dengan orang yang penting duit lah, ya. Jor-joran sekian miliar. Ketika gagal, stres dia. Para caleg mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional akan berjuang untuk mendapatkan suara pada pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.